Perkenalkan, nama saya Elida Hafni Batubara dengan NIM 2014050041. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari UIN Imam Bonjol, Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat tugas dari kewarganegaraan, yaitu membahas mengenai ketahanan nasional, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Baiklah, berdasarkan rumusan pengertian ketahanan nasional dan kondisi kehidupan nasional Indonesia, sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem atau tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkungan, terutama pada aspek dinamis, sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau karena sangat kompleks. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional itu diperlukan penyederhanaan tertentu di berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut, diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu yang pertama, aspek yang berkaitan dengan alamiah bersifat statis, meliputi aspek geografi, kependudukan, dan sumber daya alam. Yang kedua yaitu aspek yang berkaitan dengan sosial, yaitu bersifat dinamis, meliputi aspek ideologi, yaitu ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi besar yang ada di dunia yang pertama yaitu liberalisme. Liberalisme adalah aliran pikiran perseorangan atau individualistik. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum atau legal society yang disusun atas kontrak semua orang atau individu dalam masyarakat itu atau kontrak sosial. Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu komunisme. Komunisme adalah aliran pikiran teori golongan atau kelas teori yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, Lenin. Bermula merupakan kritikan Marx terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri. Aliran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan atau kelas untuk menindas kelas lain. Kelas atau golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Yang ketiga yaitu paham agama. Paham agama ialah ideologi yang bersumber daripada falsafah agama yang bermuat dalam kitab suci agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat dengan sifat ritual atau religius. Dalam bentuk lain, negara melaksanakan hukum atau ketentuan agama. Yang kedua yaitu pengaruh aspek politik. Politik di Indonesia harus dapat dilihat dalam konteks ketahanan nasional. Ini yang perlu meliputi dua bagian utama, yaitu dalam negeri dan politik luar negeri. Yaitu politik dalam negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya terdiri dari A. Struktur politik, B. Proses politik, C. Budaya politik, D. Komunikasi politik. Yang kedua yaitu politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Yang ketiga yaitu pengaruh pada aspek ekonomi.
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun berkelompok, cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Ketahanan pada aspek ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, baik yang langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Baiklah, sekarang masuk pada yang nomor 4, yaitu pengaruh pada aspek sosial budaya. Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial, di mana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerjasama dengan manusia lain. Sementara itu, segi budaya merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Pengaruh pada aspek sosial budaya ini terbagi kepada dua. Yang pertama yaitu struktur sosial di Indonesia. Dalam masyarakat, manusia hidup secara berkelompok sesuai dengan fungsi, peran, dan profesinya dengan maksud untuk memudahkan kegiatan, menjalankan tugas dalam keterkaitan, dan dengan kata lain, kehidupan masyarakat terstruktur berdasarkan peran dan fungsi masing-masing anggota masyarakat. Yang kedua yaitu kondisi sosial di Indonesia. Yang pertama, kebudayaan daerah. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan subetnis yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri karena mereka biasanya hidup di daerah atau wilayah tertentu sehingga disebut kebudayaan daerah. Yang kedua yaitu kebudayaan nasional. Kebudayaan bangsa Indonesia atau kebudayaan nasional merupakan hasil atau resultante interaksi dari budaya daerah yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Kebudayaan nasional juga bisa merupakan interaksi antara budaya yang ada dengan budaya asing yang diterima bersama seluruh bangsa. Kebudayaan nasional merupakan identitas yang menjadi kebanggaan Indonesia. Secara umum, gambaran masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama bersifat religius, yang kedua bersifat kekeluargaan, yang ketiga bersifat hidup serba selaras, yang keempat bersifat kerakyatan. Integrasi nasional adalah komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh suku-suku bangsa yang mendiami bumi Nusantara ini. Sedangkan kebudayaan dan alam lingkungan adalah bangsa Indonesia sebagian besar sebenarnya terbiasa hidup dekat dengan alam, yaitu sebagai petani, sebagai pelaut atau pelayan, sebagai pedagang antar pulau, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu pengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan dilaksanakan dengan menyusun atau mengerahkan dan menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk
kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi yang diadakan oleh pemerintah dan negara Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai inti pelaksana. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.